Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saidi Al-Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang teknik dasar fotografi. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang berbagai cara untuk memilih kamera, lensa, dan bagaimana cara membelinya. Nah, sekarang saatnya untuk mengetahui dasar-dasar fotografi agar fotomu terlihat lebih baik. Di era digital ini, semua kamera rata-rata memiliki mode auto untuk memotret. Dan tentunya kita harus tetap mengetahui cara menggunakan mode manual pada kamera. Karena kita tidak selalu dihadapkan pada kondisi memotret yang bisa menggunakan mode auto. Sehingga sebagai fotografer, kita harus mengetahui cara menggunakan mode selain auto. Di sini ada mode manual, mode aperture, mode shutter speed, dan sebagainya. Tapi di sini saya akan membahas tentang mode manual, yang mana ketika kita sudah mengetahui cara menggunakan mode manual pada kamera, maka mode-mode lainnya pasti akan bisa kita gunakan. Untuk memahami mode manual ini, tentunya kita harus memahami dasar-dasar fotografi. Dasar yang paling utama adalah segitiga exposure. Saya yakin seluruh teman-teman fotografer pemula sudah pernah mendengar tentang yang namanya exposure. Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara gamblang dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman fotografer ataupun videografer. Sedikit cerita, saya awalnya sebelum memulai karir di bidang videografi, tentunya saya sudah memahami dasar-dasar fotografi terlebih dahulu. Karena rata-rata teknis videografi akan sangat tetap membutuhkan teknis fotografi. Artinya, ketika kita memiliki pengetahuan dasar tentang fotografi, akan lebih memudahkan kita untuk terjun dalam dunia videografi. Dan rata-rata umumnya, semua videografer itu awalnya adalah fotografer. Itu pengalaman saya. Tapi mungkin ada juga orang yang memang langsung terjun ke dunia videografi, tapi yakinlah mereka juga mempelajari tentang fotografi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar fotografi, yaitu khususnya segitiga exposure. Hal yang pertama harus kita ketahui tentang segitiga exposure adalah arti dari exposure itu sendiri. Exposure itu sederhananya adalah pencahayaan. Jadi dalam teknik fotografi kita harus mengatur pencahayaan yang tepat untuk mengambil sebuah gambar. Ingat ya, pencahayaan yang tepat, bukan pencahayaan yang rata. Karena banyak sekali fotografer yang kaku dengan metering spot. Artinya kalau di kamera kan ada metering pencahayaan atau exposure meteringnya, itu harus selalu diletakkan di tengah. Padahal sebenarnya itu hanya sebuah meter yang menandakan bahwasanya pencahayaan kita itu over atau under atau di tengah-tengah. Nah, jadi kalau kita sudah memahami tentang segitiga exposure, kita pastinya sudah tahu ingin mengambil foto yang seperti apa. Sehingga metering exposure itu hanya sebagai panduan kita, bukan sebagai acuan untuk harus selalu meletakkannya di tengah. Itu yang harus teman-teman pahami pertama kali. Nah, kenapa dikatakan segitiga exposure? Karena segitiga exposure itu terdiri dari 3 bagian. Artinya ada 3 hal yang mengatur tentang sebuah exposure atau pencahayaan yang nantinya akan kita atur, kita ubah-ubah angkanya untuk menghasilkan cahaya yang sesuai dengan keinginan kita. Saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman, teman-teman dalam mengambil sebuah objek. Yang pertama adalah ISO. ISO ini sangat simpel, artinya ketika nilainya kita naikkan, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin banyak. Artinya exposure-nya akan naik atau semakin terang. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau ISO-nya kita turunkan, maka cahaya yang dihasilkan juga akan semakin kecil dan exposure-nya akan semakin turun atau semakin gelap. Nah, ini bisa kita mainkan, kita atur sesuai dengan keinginan dan kondisi available light yang ada. Artinya, kita tidak serta-merta bisa dengan suka-suka menaikkan ISO dan menurunkan ISO, juga melihat available light. Artinya, kondisi cahaya saat kita memotret. Sebaiknya kita mengambil ISO yang paling rendah. Karena apa? Karena semakin tinggi ISO, maka akan semakin banyak noise yang dihasilkan. Dan noise ini akan mengganggu ataupun akan memperburuk hasil dari kamera kita. Kecuali memang fotografer tersebut mengejar noise. Artinya memang ya ada beberapa fotografer yang menganggap noise itu adalah seni. Tapi kalau menurut saya pribadi, noise itu merusak gambar. Sedangkan available light-nya itu sangat redup. Kemudian kita paksa atau kita push dengan ISO yang tinggi, memang akan terang, tapi detailnya akan hilang.
Kalau saya pribadi, bagaimana caranya saya bisa mengecilkan ISO dengan sekecil-kecilnya, minimal di bawah 1000, karena menurut saya kalau sudah di atas 1000 itu sudah kelihatan noise-nya. Yang berikutnya ada yang namanya shutter speed. Shutter speed ini adalah kecepatan rana buka tutup ketika kita memencet tombol shutter. Rana tersebut seberapa cepat sesuai dengan yang kita atur. Satuannya adalah second. Semakin cepat shutter speed yang kita setting, semakin cepat pula rana tersebut buka tutup. Kalau kita set di 1/100 akan lebih cepat daripada 1/50. Karena 1/100 itu lebih kecil daripada 1/50. Begitu juga dan seterusnya. 1/25, 1/10, bahkan bisa sampai 1/1 atau 1 detik. Dan beberapa kamera juga banyak yang menyediakan kecepatan rana sampai 30 detik. Jika teman-teman fotografer ingin mendalami teknik bulk, maka fitur ini akan sangat penting. Biasanya para landscaper memburu fitur ini. Semakin lama shutter speed yang bisa dihasilkan, maka akan semakin bagus hasil foto landscape-nya. Nah, itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Efek yang dihasilkan dari besar kecilnya rana ini adalah semakin kita melambatkan shutter speed, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Tapi motion blur-nya akan semakin terasa. Artinya ketika kita memotret objek bergerak, maka akan terasa blur ya, apalagi kita menggunakannya dengan handheld ya. Tapi sebaliknya, ketika kita men-set shutter speed kita semakin cepat, misalnya 1/500 atau 1/1000, itu akan sangat bisa meng-capture sebuah gambar yang bergerak dengan cepat. Contohnya adalah pada gambar berikut. Posisi ban mobil pada saat saya foto ini bergerak. Satu menggunakan shutter speed yang lambat, satu lagi menggunakan shutter speed yang cepat. Tentunya kita melihat pada foto shutter speed lambat, gerakan roda masih terasa berputar. Artinya masih ada motion blur yang dihasilkan. Berbeda dengan hasil foto dengan shutter speed yang cepat, ketika saya mengambilnya, maka roda seakan-akan dalam keadaan berhenti. Artinya ketika roda tersebut berputar, dengan kecepatan rana tersebut bisa mengambil ataupun memfreeze sebuah gambar dengan sangat cepat. Nah, itulah contoh yang mungkin bisa membantu teman-teman memahami tentang shutter speed. Nah, yang terakhir adalah aperture. Nama lain dari aperture biasanya diafragma atau bukaan. Fitur ini terletak pada lensa. Jadi beberapa lensa menawarkan bukaan yang berbeda-beda. Ada yang bisa sangat lebar, misal sampai f1,2, dan ada juga yang f4. Contohnya pada lensa kit. Efeknya adalah semakin besar diafragma, maka akan semakin terang gambar yang dihasilkan. Besaran diafragma satuannya adalah mulai dari 0 dan seterusnya. Semakin kecil angka diafragma yang dilambangkan dengan f, maka akan semakin besar bukaan diafragma tersebut. Artinya semakin besar pula cahaya yang masuk. Dan efek lainnya adalah akan semakin bokeh gambar yang dihasilkan. Contohnya adalah pada foto Lego yang saya ambil berikut ini. Ketika saya mengambil dengan bukaan f1,4, artinya ini termasuk bukaan yang cukup lebar, maka gambar yang dihasilkan akan semakin terang apabila kita tidak merubah komponen lain seperti ISO dan shutter speed. Dan akan semakin bokeh gambar tersebut. Berbeda ketika saya mengambil foto Lego tersebut dengan bukaan yang sempit dengan f8, gambarnya akan semakin gelap sehingga saya harus menaikkan ISO dan menurunkan shutter speed. Efeknya adalah gambarnya tidak sebokeh f1.4, artinya belakangnya itu tidak seblur f1.4. Nah, inilah yang biasanya dikejar para fotografer dalam memilih lensa. Semakin lebar bukaan yang bisa dihasilkan sebuah lensa, biasanya lensa tersebut akan semakin mahal karena semakin bokeh, dan biasanya para fotografer itu banyak yang mengejar bokeh. Nah, itulah dasar tentang segitiga exposure. Yang pertama ada ISO, yang kedua ada shutter speed, yang ketiga ada aperture. Ketiga item ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan selera kita dan sesuai dengan kondisi cahaya pada saat kita memotret. Nah, batasan-batasannya yang saya katakan tadi, misalnya ISO maksimal itu 1000, semakin kecil semakin baik. Shutter speed itu supaya tidak blur minimal di 1/60. Kemudian diafragma itu bebas, silahkan para fotografer menentukan sendiri semau seberapa bokeh gambar yang dihasilkan. Dengan memahami segitiga exposure ini, kita bisa mengembangkan kreativitas kita untuk mengambil gambar yang kita inginkan. Apakah kita mau gambar yang bokeh, apakah kita mau gambar yang clean, atau kita mau gambar yang
jelas. Semua genre fotografi memiliki exposure yang berbeda-beda. Itulah makanya kenapa banyak para fotografer pemula suka menanyakan EXIF atau data-data exposure ketika seorang fotografer menampilkan sebuah gambar yang bagus. Misalnya dia menampilkan gambar pemandangan yang bagus, rata-rata fotografer pemula juga ingin tahu EXIF yang digunakan. Menggunakan aperture berapa, shutter speed berapa, dan ISO berapa. Nah, dengan mengetahui data EXIF tersebut, kita bisa mencobanya sendiri dan bereksplorasi dengan exposure tadi. Intinya exposure adalah pencahayaan, karena fotografi itu adalah pencahayaan, sehingga kita harus mengerti betul tentang segitiga exposure tadi. Jangan sampai kita memotret tanpa mengetahui makna dari masing-masing exposure tadi. Setelah mengetahui ini, barulah kita bisa mengeksplorasi jenis-jenis genre foto yang ada. Banyak sekali jenis-jenis genre foto yang ada. Kalau foto model cocoknya main di exposure yang seperti apa. Kalau landscape juga main di exposure yang seperti apa. Dan lain sebagainya. Nah, intinya memahami segitiga exposure adalah awal dari kesuksesan seorang fotografer. Kalau exposure saja tidak paham, pastilah untuk yang lain juga akan sangat sulit. Mudah-mudahan video ini bisa menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang dasar-dasar fotografi, yaitu segitiga exposure. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, saya akan mencoba menjawab semampunya. Dan jika teman-teman memiliki pengalaman tentang segitiga exposure, kalian bisa tuliskan untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.